Untuk Anda yang mendengarkan, saya tahu Anda mungkin sudah bosan mendengar tentang betapa pintarnya AI menulis puisi atau membuat lukisan hiperrealistis. Sudah terlalu sering kita dengar ya? Nah, makanya, hari ini kita tidak akan membahas keajaiban itu. Kita akan membedah tumpukan sumber materi kita. Mulai dari laporan finansial Wall Street, wawancara para pakar teknologi, sampai esai analitik dari ekonom terkemuka. Misi kita adalah membongkar krisis-krisis kritis yang bersembunyi tepat di balik euforia triliunan dolar ini. Kita benar-benar akan melihat ke bawah meja. Oh, dan sebagai catatan cepat, Ya, penting untuk diingat. betul, saat kita nanti membahas kebijakan negara atau figur politik tertentu dari sumber kita, tujuannya murni untuk menyampaikan pandangan dari materi asli tersebut. Kita membahasnya dari kacamata kalkulasi ekonomi dan stabilitas rantai pasok. Kita tidak mengambil sisi atau mendukung pandangan politik manapun. Sepakat. Nah, kembali ke apa yang ada di bawah meja tadi. Apa yang kita temukan adalah serangkaian sistem pendukung kehidupan yang sedang ditarik hingga ke batas maksimalnya. Mitos terbesar dari era digital adalah bahwa ia tidak memiliki bentuk fisik. Kita selalu menggunakan istilah komputasi awan atau cloud. Istilah yang sangat puitis, kan? Sangat puitis. Istilah ini mereduksi teknologi seolah-olah ia hidup di langit, tidak berbobot, dan tidak memakan ruang di bumi. Padahal, realitasnya, awan ini adalah monster baja yang sangat menguras dunia fisik kita. Mari kita urai bagian fisik ini. Saya selalu membayangkan pusat data itu kayak ruangan besar yang penuh dengan komputer biasa. Mungkin sedikit lebih dingin dari kantor pada umumnya. Seberapa ekstrim perubahannya sejak AI ini mengambil alih? Oh, perubahannya sangat drastis. Pergeseran dari perangkat keras komputasi tradisional ke apa yang dibutuhkan oleh AI mengubah segalanya secara fundamental. Gini, selama bertahun-tahun, server yang menangani lalu lintas internet Anda, email Anda, atau media sosial Anda menggunakan prosesor standar atau CPU. Oke. Nah, sebuah CPU itu mengkonsumsi sekitar 250 hingga 500 watt energi listrik. Itu kapasitas yang sudah diperhitungkan oleh utilitas kota di mana-mana. Tapi kemudian pelatihan model AI berskala besar datang. Chip AI modern atau GPU yang diproduksi oleh perusahaan seperti Nvidia. Yang lagi sangat populer itu ya? Tepat. GPU ini mengonsumsi hingga 1000 watt, bahkan lebih per chipnya. Dan ingat, mereka tidak bekerja sendiri. Ribuan chip ini dipadatkan serapat mungkin ke dalam rak-rak server untuk memproses kalkulasi matematika paralel yang raksasa. Tunggu sebentar. 1000 watt per chip. Itu kan setara dengan menyalakan microwave di dapur Anda secara terus-menerus, tapi dikalikan puluhan ribu kali dalam satu gedung. Malah bisa lebih parah dari itu. Sumber kita memberikan contoh nyata yang benar-benar memvisualisasikan kengerian ini. Ada sebuah fasilitas di Austin, Texas, yang dioperasikan oleh perusahaan bernama Cirascale. Fasilitas ini tadinya dialokasikan daya sebesar 5 megawatt. Sebagai konteks untuk Anda di rumah, 5 megawatt itu cukup untuk menyalakan sekitar 3.600 rumah rata-rata. Wow, itu sudah setara dengan satu distrik atau kota kecil. Benar. Dan sebelumnya, daya sebesar itu bisa menyalakan sekitar 80 baris rak komputer tradisional di pusat data mereka. Sebuah skala operasi yang masuk akal lah ya. Sangat masuk akal. Tetapi, setelah mereka mencabut komputer lama dan menggantinya dengan infrastruktur khusus AI, daya 5 megawatt yang setara dengan 3.600 rumah itu kini hanya cukup untuk menyalakan 8 hingga 10 baris komputer AI. Serius, hanya 8 baris. Hanya 8 baris. Ini terdengar seperti kita melangkah mundur. Bukankah teknologi seharusnya membuat peradaban kita lebih efisien? Kita kan selalu dijanjikan bahwa inovasi berarti kita bisa mencapai lebih banyak hasil dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Tapi ini tidak terdengar seperti efisiensi. Ini terdengar seperti kita sedang membangun kota raksasa kelaparan yang mulai berkompetisi langsung dengan warga sivil untuk memperebutkan jatah listrik. Sampai kapan utilitas publik kita bisa menanggung beban mesin ini? Departemen Energi AS, grafiknya itu melesat ke atas hampir vertikal. Mereka memproyeksikan bahwa konsumsi listrik pusat data AI akan mencapai 326 terawatt jam pada tahun 2028. Astaga. Itu hampir 8 kali lipat dari apa yang mereka konsumsi di tahun 2023. Tetapi, listrik ini sebenarnya hanyalah setengah dari persamaan fisik kita. Masalah kelistrikan yang masif ini otomatis melahirkan masalah termal yang sama mendesaknya. Pastinya. Karena memasukkan 1000 watt ke dalam potongan silikon kecil secara terus-menerus pasti akan menghasilkan panas yang luar biasa. Kipas angin komputer biasa pasti tidak lagi berguna di sini. Jelas tidak. Kipas pendingin tradisional sama sekali tidak berdaya menghadapi panas tingkat industri ini. Di fasilitas Austin yang kita bahas tadi, suhu udara yang dipompa masuk ke rak server mungkin dikondisikan pada 71 derajat Fahrenheit. Tetapi saat udara itu melewati prosesor AI dan keluar dari bagian belakang rak, Berapa suhunya? suhunya melonjak hingga hampir 97 derajat Fahrenheit. Itu sama dengan suhu hari musim panas yang sangat terik, bertiup secara konstan di dalam gedung tertutup. Jika sistem pendingin ini mati walau hanya beberapa menit, chip-chip canggih bernilai jutaan dolar ini akan meleleh dan seluruh gedung bisa terbakar habis. Lalu, bagaimana mereka mendinginkan benda yang sangat panas itu dengan cepat? Saya berasumsi angin saja tidak cukup tebal untuk menyerap panas secepat itu. Disinilah mekanika pendingin cairan mulai masuk, bukan? Tepat sekali. Dan disinilah krisis infrastruktur lokal berubah menjadi krisis lingkungan. Karena udara tidak lagi cukup padat untuk menarik panas dari chip, operator pusat data harus beralih ke air. Mereka membangun jaringan pipa pendingin yang memompa air tanah yang dingin dalam volume raksasa untuk menyerap panas dari server, menguapkannya, lalu memompa lebih banyak air lagi. Kedengarannya sangat boros air. Sangat boros. Pada tahun 2023 saja, laporan keberlanjutan Google menunjukkan mereka mengonsumsi 6,1 miliar galon air. Itu adalah lonjakan 17% dari tahun sebelumnya, dan sebagian besar karena tuntutan AI. 6 miliar galon air. Maksud saya,
itu semua hanya untuk sebuah mesin pencari dan pembuat teks? Betul, dan dampaknya begitu memukul utilitas di tingkat akar rumput, sehingga beberapa pemerintah lokal mulai melawan. Di St. Charles, Missouri, Dewan Kota baru-baru ini menerapkan moratorium. Mereka menghentikan total izin pembangunan pusat data baru. Mereka pasti khawatir dengan sumber airnya. Sangat panik. Mereka melihat sumur bor dan sistem perairan mereka terkuras. Mereka benar-benar takut bahwa sumber air minum untuk warga lokal akan terkontaminasi atau habis demi mendinginkan komputer raksasa milik perusahaan teknologi asing. Jadi narasi kota awan yang bersih ini benar-benar runtuh seketika saat Anda menyadari bahwa awan itu sebenarnya sedang meminum habis air tanah di kota Anda. Tapi mari kita tarik lensa ini lebih jauh lagi. Karena mesin yang rakus ini tidak terbuat dari udara. Mereka terbuat dari semikonduktor, mineral langka, dan perangkat keras yang harus dirakit. Iya, rantai pasok fisiknya. Betul. Dan ini membawa kita pada masalah logistik yang jauh lebih mengerikan. Kebutuhan fisik AI ini tidak hanya menciptakan krisis di tingkat kota kecil di Missouri, tetapi mengikat seluruh ekonomi masa depan kita pada titik-titik paling mematikan di peta dunia. Kita memasuki wilayah resiko sistemik di sini. Ahli resiko finansial Richard Buchstaber, yang sangat dikenal karena memprediksi beberapa mekanisme di balik krisis 2008, punya pandangan yang sangat tajam tentang hal ini. Dia memperingatkan bahwa hari ini, resiko finansial tradisional bukanlah ancaman utama kita. Model algoritma di Wall Street itu sangat canggih dalam membaca fluktuasi harga, suku bunga, atau gagal bayar kredit. Tetapi model-model itu buta terhadap resiko fisik dunia nyata. Karena komputer kuantitatif di bursa saham tidak punya cara untuk memprediksi sebuah kapal kargo yang tenggelam atau kabel internet bawah laut yang terputus secara fisik. Betul sekali, model mereka tidak memiliki instrumen untuk mengkalkulasi sebuah fasilitas listrik yang meledak atau rantai pasok global yang seketika lumpuh karena agresi militer. Dan ini mengubah peta ketakutan para ahli. Dan Hendricks, direktur di Center for AI Safety, pernah menghabiskan bertahun-tahun mengkhawatirkan bagaimana AI akan disalahgunakan untuk merancang senjata biologis mematikan. Ya, itu ketakutan standar tentang AI. Tapi ketika ditanya baru-baru ini, ketakutan terbesarnya telah bergeser total. Ia tidak lagi memikirkan virus, ia memikirkan geopolitik. Saya bisa memahami mengapa rantai pasok itu penting. Kita semua tahu, hampir seluruh chip canggih dunia diproduksi di Taiwan oleh TSMC. Jika ketegangan di Selat Taiwan memanas, atau jika Cina memutuskan untuk menginvasi atau memblokade pulau tersebut, seluruh keran masa depan teknologi barat akan tertutup seketika. Pembuatan model AI baru akan terhenti. Itu mudah dimengerti. Tapi ketika saya membaca tumpukan sumber kita, ada penyebutan tentang Iran. Dan jujur, saya benar-benar bingung di sana. Memang awalnya terdengar tidak nyambung. Ya, apa urusannya algoritma canggih pembuat kode dengan negara di Timur Tengah? Ini adalah permainan efek domino yang sangat berlapis. Lalu bagaimana Iran bisa meruntuhkan pusat data di Texas? Jawabannya kembali ke rasa haus energi yang kita bahas sebelumnya. Oke, coba hubungkan titik-titiknya untuk saya. Bayangkan jika terjadi eskalasi konflik regional yang luas yang melibatkan Iran, misalnya penutupan Selat Hormuz tempat sebagian besar minyak dunia lewat, itu akan memicu guncangan pasokan energi global. Harga minyak dan gas alam akan meroket tak terkendali. Nah, karena pusat data AI sangat bergantung pada volume listrik yang tidak masuk akal besarnya, yang sebagian besar masih dibangkitkan oleh bahan bakar fosil, Saya mengerti sekarang. lonjakan harga energi dasar akan melipat gandakan biaya operasional pusat data di seluruh dunia dalam semalam. Biaya melatih satu model AI yang tadinya memakan puluhan juta dolar bisa melesat menjadi ratusan juta. Dan karena ekonomi barat semakin menambalkan pertumbuhannya pada perusahaan-perusahaan teknologi ini, guncangan biaya operasional itu akan langsung memicu kejatuhan pasar saham dan melahap nilai dana pensiun jutaan warga biasa. Luar biasa. Jadi, mari kita rangkum kesimpulan di segmen ini. Pada dasarnya, kita sedang menukar secara perlahan ketergantungan historis kita pada minyak bumi dengan ketergantungan absolut pada semikonduktor. Seluruh industri bernilai triliunan dolar yang digadang-gadang sebagai masa depan umat manusia ini, nasibnya digantungkan pada seutas benang di satu pulau kecil di Asia Timur dan tetap sangat rentan terhadap harga minyak di Timur Tengah. Kita memindahkan pusat gravitasi kerentanan global tanpa menyelesaikannya sama sekali. Lebih tragis lagi, masa depan umat manusia yang dijanjikan ini tampaknya hanya diperuntukkan bagi sebagian kecil umat manusia. Celah geopolitik ini menciptakan jurang kesenjangan baru. Tahukah Anda bahwa saat ini hanya 32 negara, itu sekitar 16% dari seluruh negara di dunia, yang memiliki infrastruktur pusat data khusus AI? Astaga, apa yang terjadi dengan sisa 84%-nya? Mereka hanya menjadi penonton. Benua seperti Afrika dan Amerika Selatan nyaris tidak memiliki kekuatan komputasi berskala raksasa ini di tanah mereka. Profesor Nicholas Wolovic di Argentina memberikan gambaran yang sangat kontras. Ia menjelaskan bagaimana fasilitas riset AI teratas di negaranya harus beroperasi dari sebuah ruang kelas universitas yang dirombak seadanya. Cuma di ruang kelas? Ya, dengan kabel-kabel yang berserakan di lantai karena kurangnya investasi infrastruktur fisik. Akibatnya, setiap inovator atau startup di negara berkembang terpaksa harus menyewa ruang komputasi dan alat peranti lunak dari segelintir perusahaan di Amerika atau China. Ini bukan lagi sekedar monopoli bisnis. Ini adalah bentuk baru dari kolonialisme ekstraktif secara digital. Jadi, kita punya kastil pasir raksasa yang meminum air minum lokal kita, dibangun tepat di atas patahan gempa geopolitik dan eksklusif hanya untuk klub negara-negara kaya. Luar biasa. Yang membawa kita pada misteri terbesar di penelusuran hari ini. Membangun infrastruktur geopolitik yang berisiko tinggi ini membutuhkan uang tunai. Banyak sekali uang tunai. Dari mana sebenarnya semua uang triliunan dolar itu berasal?
Dan disinilah saat Anda memeriksa pembukuan di bawah meja, tulang punggung finansialnya mulai terlihat sangat rapuh dan menakutkan. Skalanya hampir sulit dipahami oleh pikiran manusia. McKinsey memperkirakan bahwa dunia akan membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 7 triliun dolar AS hingga tahun 2030 hanya untuk mendukung AI. 7 triliun. Angka yang susah dibayangkan. Betul. Sebagai perbandingan mikronya, manajemen OpenAI pernah memproyeksikan secara internal bahwa mereka akan membutuhkan investasi sedikitnya 1 triliun dolar untuk membangun pusat data dan semikonduktor canggih yang mereka impikan. 1 triliun dolar, sementara itu pendapatan total mereka baru berkisar di angka belasan miliar dolar. Saya memang bukan seorang bankir investasi, tapi matematika dasar itu jelas tidak masuk akal. Anda dan tidak bisa mengajukan KPR $1 juta kalau gaji Anda cuma $13.000 setahun. Bank manapun akan menertawakan Anda. Persis, itulah yang ditekankan oleh analis D.A. Davidson, Gil Luria. Ia menyebut manuver pendanaan OpenAI ini sebagai salah satu kasus pura-pura sampai Anda berhasil atau fake it until you make it yang paling berani dan dramatis dalam sejarah ekonomi korporat. Berjudi dengan uang yang belum ada? Tepat, perusahaan-perusahaan ini sedang membuat komitmen finansial, fisik, menyewa lahan, memesan chip, membangun pendingin air, yang secara harfiah tidak mampu mereka bayar dengan arus kas yang mereka miliki hari ini. Mereka berjudi bahwa masa depan entah bagaimana akan menutupi biayanya. Lalu, dari mana uangnya datang kalau bukan dari pendapatan? Mereka mulai beralih menjauhi pembiayaan ekuitas tradisional dan menyelam ke dalam pasar utang bayangan. Utang bayangan? Setiap kali istilah itu muncul dalam sejarah ekonomi, ujungnya jarang sekali berakhir dengan bahagia. Bagaimana tepatnya mereka menyembunyikan utang ini? Melalui instrumen finansial yang sangat rumit dan kurang transparan. Salah satunya adalah CMBS, atau obligasi beragun hipotek komersial. Tetapi alih-alih hipotek untuk gedung perkantoran atau mal, obligasi ini diikat pada pusat data raksasa. Blackstone, raksasa manajemen aset, baru-baru ini menawarkan CMBS senilai lebih dari $3,4 miliar untuk mendanai operator pusat data bernama QTS. Oke. Tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah taktik pembukuan yang dilakukan perusahaan teknologi raksasa itu sendiri. Mereka menggunakan struktur yang disebut SPV atau Special Purpose Vehicles. Nah, mari kita bedah SPV ini secara mendalam agar pendengar kita benar-benar memahami mekanismenya. Apa sebenarnya SPV itu, dan mengapa raksasa seperti Meta atau perusahaan-perusahaan milik Elon Musk sangat menyukainya? Secara sederhana, SPV adalah entitas perusahaan cangkang yang dibuat hanya untuk satu tujuan spesifik, misalnya membangun satu mega pusat data. Katakanlah Meta ingin membangun fasilitas bernilai puluhan miliar dolar. Alih-alih Meta mengambil pinjaman utang itu langsung ke dalam pembukuan resmi mereka, Yang akan membuat laporan keuangan Meta terlihat sangat berisiko kan? Dan membuat harga sahamnya anjlok. betul sekali. Daripada melakukan itu, mereka mendirikan SPV. SPV inilah yang secara hukum mengambil utang triliunan rupiah dari bank atau investor swasta. Jadi utangnya tidak terdaftar atas nama perusahaan induk sama sekali. Tepat, utangnya diisolasi di dalam SPV tersebut. Jadi laporan kuartalan Meta terlihat bersih, seksi, dan sangat menguntungkan di mata publik. Tetapi keajaiban sebenarnya dan risiko sebenarnya adalah bagaimana risiko itu didistribusikan. Maksudnya, kalau proyeknya gagal, Ya, jika eksperimen AI ini ternyata gagal memenuhi janji revolusionernya dan pusat data tersebut tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk membayar utangnya, Meta bisa membiarkan SPV itu bangkrut begitu saja. Mereka pergi tanpa cedera fatal pada struktur inti mereka. wah. Lalu, siapa yang menanggung kerugiannya? Para investor institusional, bank, dan dana pensiun publik yang membeli surat utang SPV tersebut. Ini bikin merinding sih. Instrumen utang yang sangat rumit, menyembunyikan risiko fatal dari neraca utama, mengisolasi kerugian jauh dari perusahaan pembuat masalah, dan menggelembungkan penilaian aset berdasarkan proyeksi masa depan yang ajaib. Ini persis seperti krisis hipotek subprime tahun 2008. Polanya sangat mirip kan? Banget. Waktu itu, tumpukan kredit macet disembunyikan dalam derivatif perumahan, lalu dijual ke dana pensiun. Sekarang, tumpukan utang yang tak bisa dibayar ini disembunyikan dalam derivatif pusat data. Pertanyaannya, apakah investor ini mendanai kemajuan peradaban atau hanya mensubsidi eksperimen sains paling mahal di bumi yang nantinya akan di-bailout oleh masyarakat awam saat sistemnya meledak? Kecurigaan Anda sangat beralasan, terlebih lagi saat kita memasukkan elemen yang oleh analis Goldman Sachs dikritik secara tajam, yaitu pembiayaan sirkuler. Ini adalah ilusi permintaan yang memanipulasi pasar saham. Bagaimana cara kerjanya? Mekanismenya bekerja seperti ini. Raksasa teknologi A berinvestasi ratusan juta dolar ke sebuah startup AI yang baru muncul. Namun, uang itu tidak boleh digunakan sembarangan. Startup AI tersebut seringkali diharuskan menggunakan uang investasi itu untuk menyewa kapasitas komputasi dari raksasa teknologi A tadi, atau membeli chip yang berafiliasi dengan raksasa A. Tunggu sebentar. Jadi ini kayak, misalnya saya memberi seseorang uang $100 dengan syarat dia harus menggunakan $100 itu untuk makan malam di restoran saya. Lalu saya pergi ke bank dan bilang, lihat, restoran saya sangat laku, banyak pelanggan yang makan di sini. Padahal itu uang saya sendiri dari awal. Itu analogi yang sempurna. Anda menciptakan pendapatan buatan dari saku Anda sendiri. Praktik sirkuler ini menciptakan ilusi optik di pasar saham bahwa permintaan untuk AI sangat meledak dan tak terbatas. Sehingga valuasi perusahaan chip dan cloud terbang ke bulan. Padahal, sebagian dari pertumbuhan pendapatan itu pada dasarnya adalah modal investasi mereka sendiri yang didaur ulang. Lalu, apa yang terjadi kalau uang putarannya habis? Nah, itu pertanyaan besarnya.
Ketika uang untuk investasi sirkuler ini akhirnya habis, apakah benar-benar ada perusahaan non-AI seperti pabrik sepatu atau jaringan rumah sakit yang bersedia membayar mahal untuk layanan AI ini? Jika tidak, seluruh skema permintaan artifisial ini akan runtuh dengan sangat cepat. Kita pada dasarnya melihat hipotek subprime yang diberi baju baru yang jauh lebih futuristik. Jadi, mari kita ambil napas sejenak. Kita punya fasilitas yang memanggang planet kita dan menyedot air kota. Kita punya rantai pasokan yang selangkah lagi dari kelumpuhan perang, dan kita punya sistem pendanaan yang dibangun di atas ilusi utang bayangan. Tapi anggaplah, katakanlah terjadi keajaiban. Perang tidak terjadi. Pasar saham tidak runtuh. Sistem pendingin menemukan cara baru yang magis. Mesin-mesin ini akhirnya menyala, menjadi secerdas yang dijanjikan, dan mulai mengambil alih fungsi-fungsi krusial di masyarakat. Apakah kita selamat? Atau apakah bahayanya hanya berpindah dari sistem infrastruktur langsung masuk ke dalam tatanan sosiologis kita? Sayangnya, bahayanya menjadi jauh lebih intim dan eksistensial. Peneliti AI terkemuka Ajaya Kotra merumuskan masa depan ini dalam sebuah konsep yang menakutkan, yaitu rezim keusangan atau obsolescence regime. Apa maksud dari rezim keusangan itu? Ia berargumen bahwa seiring AI menjadi hiperkompeten, menolak untuk menyerahkan kontrol kepada mesin akan terasa sama konyolnya dan sama tidak kompetitifnya dengan perusahaan modern yang menolak menggunakan listrik atau email hari ini. Pemerintahan, militer, dan perusahaan akan merasa terpaksa mendelegasikan pengambilan keputusan mereka kepada AI jika mereka tidak ingin digilas oleh pesaing. Tapi sekilas, mendelegasikan keputusan kepada mesin yang maha cerdas terdengar bagus kan? Bukankah mesin tidak bisa menerima suap? Bukankah mesin tidak memiliki ego politik? Apa yang salah dengan birokrasi yang sepenuhnya logis? Disinilah letak perbedaan yang paling esensial dan paling berbahaya antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial, yaitu perbedaan antara kesetiaan dan hati nurani. Ajaya Contra memberikan contoh yang brilian. Di dunia nyata saat ini, ada puluhan ribu ahli biologi di berbagai laboratorium global yang memiliki pengetahuan dan teknologi dasar untuk merancang virus pandemi buatan yang mematikan. Mengapa hal itu hampir tidak pernah terjadi? Karena mereka tahu itu salah. Betul, karena keahlian birokrasi manusia selalu diimbangi oleh gesekan moral. Sebagian besar ahli biologi bukanlah sosiopat. Mereka memiliki hati nurani, empati, dan keengganan untuk menghancurkan dunia. Mereka punya semacam tombol berhenti di kepala mereka jika sesuatu terasa secara fundamental salah atau jahat. Tepat. Sumber materi KIPA juga mengangkat contoh dari ranah administrasi politik. Misalnya, selama masa pergolakan politik yang tinggi, seringkali ada lapisan staf birokrasi atau penasehat hukum, baik di era administrasi Trump maupun pemerintahan lainnya, yang berfungsi sebagai rem darurat. Mereka secara aktif menolak atau memperlambat instruksi yang mereka yakini melanggar konstitusi atau norma etika. Sebuah bentuk perlawanan dari dalam sistem. Benar, ini bukan sekedar penolakan politik. Ini adalah manusia yang menggunakan agensi moralnya. Tetapi, bayangkan jika seluruh lapisan keahlian manusia yang lambat namun bermoral ini dibersihkan dan digantikan oleh mesin. AI yang hiperkompeten, diprogram dengan satu metrik mutlak, yaitu kesetiaan buta. AI tidak memiliki keraguan moral. Ia tidak akan merenung di tengah malam tentang konsekuensi tindakannya. Ia hanya mengeksekusi perintah. Dengan memegang kata sandi administrator, atau yang mampu membayar biaya sewa server tertinggi. Jika aktor yang berkuasa memerintahkan mesin untuk mendiskreditkan populasi tertentu, menciptakan propaganda otomatis, atau memanipulasi celah hukum, sistem ini akan melaksanakannya dengan kecepatan jutaan kalkulasi per detik tanpa satupun pertanyaan moral. Kita sedang mengambil fungsi pengambilan keputusan dari sistem yang memiliki hati nurani dan menyerahkannya kepada kejeniusan artifisial yang murni sosiopat. Dan dampak sosiopatik itu bahkan tidak memerlukan waktu untuk menunggu masa depan, bukan? Kita sudah melihat percikannya hari ini dalam cara kita memproses realitas. Geoffrey Hinton, bapak AI, yang baru memenangkan Nobel Fisika, memiliki peringatan keras tentang sesuatu yang ia sebut sebagai AI slap, ya kan? Ya, slop atau lumpur digital. Hinton sangat khawatir bahwa model bahasanya tidak akan menghancurkan kita dengan robot Terminator, melainkan dengan menghancurkan pijakan epistemik masyarakat kita. Pijakan epistemik maksudnya pemahaman kita tentang kebenaran. Betul, kemampuan AI untuk memproduksi teks sintetis, gambar, dan video palsu tanpa biaya marginal, berarti internet kita akan segera tenggelam dalam banjir disinformasi kualitas ultra tinggi. Saat audiens biasa tidak lagi memiliki alat atau merasa kelelahan secara kognitif untuk membedakan mana bukti nyata dan mana realitas yang dihasilkan oleh mesin, mereka akan berhenti mempercayai segalanya. Dan ketika masyarakat kehilangan konsep dasar tentang kebenaran objektif, bagaimana Anda bisa menyelenggarakan debat publik, pemilu, atau demokrasi yang fungsional? Demokrasi kan tidak bisa hidup di dalam realitas yang terfragmentasi. Sangat tidak bisa. Demokrasi butuh realitas yang disepakati bersama. Jadi, apa arti semua ini bagi kehidupan nyata Anda, pendengar kita? Saat kita merajut seluruh gambaran yang kita diskusikan hari ini, pesannya sangatlah jelas. Ledakan AI bernilai triliunan dolar ini bukanlah sekedar berita teknologi eksotis di aplikasi ponsel Anda yang tidak bersinggungan dengan realitas Anda. Sama sekali bukan. Ini adalah isu utilitas lokal dan makroekonomi Anda. Ini adalah tentang dewan kota Anda yang mungkin terpaksa menaikkan tagihan air dan tarif listrik bulanan Anda, karena jaringan utilitas lokal harus bersaing dengan pendingin pusat data milik perusahaan asing. Ini adalah tentang portfolio masa tua dan dana pensiun Anda yang kini secara berbahaya tersandar oleh valuasi 10 perusahaan teknologi kelompok yang menguasai sepertiga indeks saham S&P 500, yang utang bayangannya bisa memicu kejatuhan pasar. Dan pada akhirnya, ini adalah tentang apakah Anda masih bisa mempercayai apa yang Anda baca, lihat, dan dengar dalam proses demokrasi negara Anda.
Jika saya boleh mengkristalkan seluruh diskusi panjang kita hari ini ke dalam satu lensa refleksi, ada satu pemikiran krusial yang layak Anda bawa pulang dan renungkan. Paradoks paling ironis dari era AI ini mungkin sama sekali bukan tentang apakah algoritma akhirnya akan menjadi cukup pintar untuk merampas pekerjaan manusia. Lalu apa paradoks utamanya? Paradoks utamanya adalah bagaimana juga fondasi fisik peradaban kita, jaringan listrik kita yang menua, reservoir air minum kita yang menyusut, dan sistem utang finansial kita yang diakali sedemikian rupa, patah dan hancur berantakan karena kelelahan, jauh sebelum mesin-mesin ini sempat mewujudkan utopia digital yang mereka gembar-gemborkan. Mengambil kesimpulan ekstrimnya, ya. Bagaimana jika di masa depan, entitas kecerdasan buatan ini benar-benar memecahkan rumus penyembuhan kanker atau krisis iklim, tetapi pada saat jawaban itu muncul di monitor, kita sudah tidak memiliki sisa listrik di kota untuk menyalakan layarnya. Kembali ke maket arsitektur di awal tadi, jika Anda hanya melihat awan holografisnya, Anda mungkin akan segera membeli apartemen impian di sana. Tapi saya harap, setelah penelusuran kita hari ini, Anda akan selalu memeriksa pipa yang bocor dan dokumen utang di bawah mejanya sebelum Anda memindahkan seluruh aset hidup Anda ke dalam gedung tersebut. Terima kasih banyak telah menemani kami melihat jauh ke bawah permukaan hari ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan fondasi dan teruslah menelusuri kebenarannya. Sampai jumpa.